Nah, ini Pak G, dengan Pak G menuliskan karya-karya Rofa Band berbentuk liriknya itu berbentuk puisi, itu menurut saya itu bisa dijadikan referensi bahwa ini adalah termasuk juga tentang Rasulullah. Nah, itu apakah ini penting juga, pentingnya bagaimana untuk para pemusik itu? Ya kan begini ya, sekarang saya dakwah lewat musik itu kan itu sebagai salah satu bukti kecintaan saya gitu kepada Rasulullah gitu, melalui Guru Sekumpul. Kecintaan saya kepada Guru Sekumpul karena gue banget lah Guru Sekumpul menjelaskan mengenai Nur Rasulullah itu. Nah ini saya merasa berkewajiban untuk menuliskan gitu. Kemudian yang kedua, ya ini kan untuk melestarikan teori penciptaan yang sebagaimana dijadikan tangga jalan para aulia, para wali untuk sampai usul pada Rasulullah kan. Nah, sekarang kan mulai ada omongan-omongan yang meragukan tentang itu kan gitu. Padahal ayatnya Quran jelas yang di Qadja'akum Rasulun Qadja'akum Nurun Qadja'akum Minallah Nurun. Nah itu dah di surat Al-Maidah. Ini mulai dan ya dengan main musik kan saya berteman dengan para musisi itu. Nah, musisi jadi kalau kenal saya, berteman dengan saya kan saya kenalkan dengan Guru Sekumpul biar semua kenal Guru Sekumpul lah. Tuh, kenal Guru Sekumpul aja udah cukup lah. Perkara rajin maksiat dan urusan pribadi. Ini kan dapat syafaatnya Guru Sekumpul kan. Gitu. Kemudian juga pendengar gitu, meskipun ini pendengarnya ya belum sesuai target yang dicanangkan teman-teman ya. Pendengar kan jadi kenal Guru Sekumpul, mendengar lagu-lagu saya gitu. Menjadi paham mengenai konsep penciptaan kalau memperhatikan benar, meskipun sekilas lirik-lirik atau syair dari lagu Rofa itu seperti kisah percintaan laki perempuan, kalau diperhatikan benar itu semua terkait dengan Rasulullah, semua terkait dengan Guru Sekumpul kan itu. Ada beberapa juga yang misalnya secara langsung lah menjelaskan, misalnya lagu Cahaya pertama, sahabatmu Jabir bertanya, apakah yang mula-mula diciptakan Tuhan, dan seterusnya itu. Nah itu ada yang langsung begitu, ada yang secara tidak langsung, secara metaforis, seolah-olah seperti hubungan laki perempuan. Dan di dalam tradisi tasawuf, para ahli tasawuf, para sufi, para wali itu ya mewariskan pengalaman spiritual mereka biasanya dalam bentuk puisi. Misalnya Syekh Jalaluddin Rumi, kemudian sampai kalau di Indonesia yang klasik di Aceh itu ada Hamzah Fansuri, ada Abdul Rauf Asingli kan itu. Nah, kemudian juga kasidah-kasidah para sadah itu, para sayyid, para habib kan banyak. Wan Nura itu kan pengalaman spiritualnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi kan itu yang banyak didendangkan oleh Abah Guru itu kan sebenarnya lirik-lirik puisi dalam bahasa Arab yang merekam pengalaman spiritual penulisnya, yaitu para wali kan itu. Nah, tawasal bil jalalah misalnya gitu ya. Dan puisi itu. Puisi kalimatnya doa. Terus gini Pak Ki, kalau misalkan para pendengar musik Rofa Band itu yang hanya dengan sekilas saja tidak bisa mengkaitkan atau belum mengkaitkan itu, apakah ada imbasnya atau bagaimana? Misalkan tentang lagu yang koplo yang digondol wewe seperti itu, mereka kan mengimajinasikannya bukan ke Rasulullah, ke Abah Guru Sekumpul. Nah itu bagaimana nanti? Jadi gini, nama lama lebih niat, nama likulimri'in mana. Aku menulis lirik kan dalam rangka menghubungkan pendengar lirikku
kepada guru sekumpul kepada Rasulullah. Ada kalanya keterbatasan orang yang mendengar, literasi yang mendengar terbatas, itu dalam sekilas atau dalam waktu dekat belum bisa menghubungkan, tapi suatu ketika nanti seiring dengan waktu, apakah sebulan, apakah setahun, apakah 2 tahun, apakah 10 tahun, itu otomatis nanti diri orang yang mendengar itu akan bisa menghubungkan. Kadang-kadang lirik puisi itu atau lirik lagu itu kita memahaminya itu bisa berpuluh-puluh tahun baru, oh ini toh yang dimaksud. Nah gitu loh. Oh ini toh yang dimaksud. Nah gitu loh. Ya harus, ini kan kerja bukan sehari 2 hari kan gitu. Dakwah itu kan seperti menaruh bibit. Menaruh bibit, misalnya bibit rambutan, bibit durian. Ditaruh itu kan butuh waktu untuk tumbuh. Ada kalanya cepat tumbuh, ada kalanya butuh waktu. Dan lebih lagi itu setelah tumbuh, setelah apa itu menjadi kecambah kemudian tumbuh, butuh waktu juga untuk membesar, kemudian butuh waktu untuk berbuah. Itu loh ya semua kan diikat oleh Allah dalam bingkai waktu. Apakah itu ada kaitannya dengan mereka dengan niat Gus Fuad seperti itu sehingga nanti suatu saat ya insya Allah pasti begitu. Pengalamanku dulu waktu aku masih kecil gitu, masih SD, kadang baca lirik puisi atau lagu atau kasidah itu nggak paham. Beberapa tahun kemudian baru oh ini yang dimaksud, oh dia yang di situ itu ternyata Rasulullah atau yang dimaksudkan gitu. Kadang begitu nggak bisa cepat. Nah dan kalau para sastraan itu malah poinnya membuat satu kriteria puisi yang bagus, itu yang butuh waktu bertahun-tahun untuk membuat yang mendengar atau yang membaca itu paham yang dimaksud gitu. Nah, itu namanya kan menyampaikan sesuatu secara tidak langsung. Kalau menyampaikan sesuatu secara langsung itu namanya khotbah pidato kan gitu. Iya Gus. Prosa gitu. Ya. Bukan puisi ya. Terima kasih Gus atas penjelasannya. Semoga dakwah dengan melalui musik. Amin amin. Diberkati Maulana Sekumpul radhiyallahu anhu. Amin amin.